Orang-orang yang harus mengqada puasa Ramadannya adalah orang-orang yang berbuka di bulan Ramadan, baik itu tanpa uzur syar'i maupun dengan uzur syar'i. Yang dimaksud uzur syar'i di sini adalah orang sakit, orang musafir, wanita haid, nifas, hamil dan menyusui. Dan tanpa uzur syar'i maksudnya adalah orang yang makan dan minum dengan sengaja padahal orang tersebut tidak sakit dan bukan juga orang musafir, nggak haid, nggak nifas, ya, bukan wanita hamil dan menyusui. Namun ia berbuka dengan sengaja. Tentunya ini adalah dosa besar. Waliyazubillah. Dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepadanya. Makanya ulama berbeda pendapat cara pembayarannya. Ada yang mengatakan harus qada dan ada juga yang mengharuskan dia kafarah. Yang mengharuskan mereka harus kafarah adalah dikarenakan mereka telah melakukan dosa besar dan dikiaskan kepada orang yang jima dengan sengaja di siang hari Ramadan. Ini adalah pendapat dari Abdullah ibn Mubarak, Imam As-Sawri, Ishaq, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumullah ta'ala. Kemudian pendapat yang kedua adalah mereka cukup membayar qada saja tanpa harus kafarah, dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian bagaimana cara pembayarannya? Apakah harus disegerakan atau boleh diakhirkan qada ini secara umum? Ya, secara umum. Apakah harus disegerakan setelah bulan suci Ramadan selesai? Disegerakan pembayarannya atau boleh diakhirkan? Tentunya tidak harus disegerakan, boleh diakhirkan sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya shaum fi Ramadan fama astati'u an aqdihi illa fi Sya'ban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dulu saya memiliki utang puasa Ramadan. Namun saya tidak sanggup membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sebelum bulan suci Ramadan. Berarti Aisyah sendiri terlambat membayar hutang puasa Ramadannya yang disebut dengan qada. Tentunya adalah dengan uzur tertentu sehingga beliau tidak bisa menyegerakan qada tersebut. Dalam riwayat disebutkan bahwa beliau sibuk mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentunya menyegerakan melakukan kebaikan tersebut adalah sesuatu yang utama, sesuatu yang afdal. Maka menyegerakan tanpa uzur syar'i, menyegerakan untuk membayar hutang puasanya atau qadanya itu lebih utama daripada mengakhir-akhirkan. Ditakutkan masuk di bulan suci Ramadan berikutnya dan tidak mampu ia bayar secara keseluruhan utang puasanya. Itu yang ditakutkan. Sehingga diutamakan untuk menyegerakan qada tersebut. Dan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-61. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka pula yang lebih utama, yang lebih dahulu memperolehnya. Kaum muslimin, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum seseorang yang terlambat membayar qadanya sampai masuk ke dalam bulan Ramadan berikutnya? Ya, artinya hutang puasanya yang lalu itu tidak sempat dibayar sampai masuk ke Ramadan berikutnya. Sebagian ulama mengatakan cukup dengan membayar qada yang Ramadan tahun lalu tanpa ditambah dengan puasa-puasa atau kafarah atau fidyah. Jadi setelah
eh, masuk bulan suci Ramadan, maka ia berpuasa Ramadan. Setelah Ramadan itu selesai, dia harus segerakan, diutamakan disegerakan untuk ia berpuasa qada, dan cukup dengan puasa qada itu beberapa hari yang ia tinggalkan di bulan Ramadan tersebut tahun lalu itu. Namun ada pendapat yang lain bahwa mereka harus qada dan juga membayar fidyah, disebabkan karena keterlambatannya membayar qada. Makanya dari tadi saya katakan perlu berhati-hati bagaimana agar supaya qada ini disegerakan pembayarannya supaya tidak masuk ke dalam bulan Ramadan tahun berikutnya. Karena itu akan menyulitkan kita sendiri. Ketika kita mendapatkan waktu yang luang, waktu yang luas untuk membayar qada tersebut, di saat itulah waktu yang tepat untuk kita bayar. Kemudian, apakah qada ini harus dibayar berturut-turut atau bisa dipisah-pisahkan? Ya, contoh misalnya 6 hari. Apakah saya harus membayarnya 6 hari berturut-turut atau boleh 2 hari selang-seling? Hari ini saya bayar, bulan depan selebihnya, bulan depan selebihnya, dan seterusnya. Dalam hal ini adalah perkara yang luas. Boleh berturut-turut dan boleh juga dipisah-pisahkan. Yang mau berturut-turut silahkan, yang mau memisahkannya silahkan. Kalau menurut Abdullah Ibnu Abbas, beliau mengatakan tidak masalah dipisahkan. Tidak masalah dipisahkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka diganti di hari yang lain, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan rinciannya apakah harus disegerakan, apakah harus dipisahkan atau harus berturut-turut. Maka di sini ada pendapat yang cara mengerjakannya adalah perkara yang luas. Kemudian dari pendapat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan berturut-turut jika ia mau. Berturut-turut jika ia mau. Dari Anas bin Malik mengatakan jika mau membayar dengan berturut-turut itu bagus, dan jika ia bayar berpisah-pisah itu juga boleh. Maka keduanya boleh dilakukan. Kemudian pendapat dari 4 mazhab, mereka juga mengatakan dengan memilih antara berturut-turut dan berpisah adalah semua sama. Semua sama. Jadi ikhwani sekalian, terkait dengan qada, bagaimana cara membayarnya, apakah harus disegerakan atau boleh diakhirkan, apakah harus berturut-turut atau boleh dipisahkan, ini adalah perkara yang luas. Silahkan memilih sesuai dengan kelapangan kita, sesuai dengan kesempatan yang kita miliki. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.